Sebenarnya mengenali bakat atau talenta itu gampang. Kalau tidur gimana hobinya? Kenapa orang malas selalu dimarahin? Wah. Dia nggak ngapa-ngapain. Halo guys, ketemu lagi bareng gue Tiko di podcast Berani Bertanya Kok Bisa. Ini gila sih, kita udah lama banget ya nggak ada podcast, dan sekarang akhirnya ada podcast lagi. Kita bakal ngomongin satu hal yang sebenarnya itu ada di sekitar kita. Bayangin ada orang nih yang jago masak, ada orang yang jago komputer, ada orang yang jago nulis gitu. Tapi itu semua apakah emang mereka dilahirkan bakat dan ditakdirkan untuk itu gitu? Atau semua hal tadi itu bisa dilatih dan ditentukan sama lingkungan? Nah, itu yang bakal kita bahas, pastinya bareng dua teman Kok Bisa. Yang satu itu adalah Kaya Sinta. Dia itu adalah seorang psikolog yang juga seorang dosen, yang dimana dia menempuh pendidikan nih psikologi di Yogyakarta, terus di Jakarta ambil magister dan profesi psikologi, dan juga sekarang lagi ongoing pendidikannya doktor ya kan. Jadi sama satu lagi ada Syakira. Jadi Syakira ini tuh masih umur 14, tapi wah gila sih. Kalau kalian tahu prestasinya tuh udah menangin banyak banget lomba, dan dari kecil dia tuh udah belajar nyanyi secara autodidak, dan di umur 10 dia udah serius belajar nyanyi ke profesional juga ya, latihan gitu. Dan dia juga kebetulan di tahun lalu jadi pemenang UP Got Talent ya. Nice. Langsung aja kita sambut. Welcome Syakira dan Yasinta. Hai Riko, Hai. apa kabar? Oke, baik. Ini basa-basi banget ya apa kabar. Iya. Langsung aja, kita langsung tembak. Ada satu pernyataan, leader is born, not made. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku kurang setuju. Oke. Kalau gue sih setuju. Karena- Gimana? Karena kita masih bisa nyoba hal lain kan. Jadi nggak di satu bidang itu aja. Oke, berarti kamu nggak setuju ya? Ada seseorang yang emang dilahirkan untuk satu bidang doang ya? Oke. Secara psikologinya gimana nih? Iya, setuju dengan Syakira. Oke. Jadi menurut saya juga leader itu tidak dilahirkan, tapi memang harus ada berbagai macam usaha biar dia bisa benar-benar jadi leader. Wow. Oke, nah ntar kita bakal bahas di bawah ya. Iya. Tapi mungkin ngelihat backgroundnya tadi sendiri, Syakira nyanyi gitu ya, di musik lah ya. Terus Yasinta juga di psikologi. Itu dari kecil melakukan itu? Tentu saja kalau aku enggak. Oh enggak? Ya. Coba dari Yasinta dulu. Ya, jadi waktu kecil sama sekali nggak pernah kepikiran bakal punya profesi psikologi. Karena zaman kecil ya di kampungku tuh nggak ada psikolog. Jadi cuman adanya itu dokter, insinyur gitu Ya, sarjana ya. ekonomi, guru. Ya orang tua pasti berharapnya pengen jadi profesi-profesi kalau saat itu yang keren dokter. Sama sekali nggak tahu psikologi itu makanan apa, barang apa. Gitu Iya. ya. Baru tahu setelah mau daftar S1. Ternyata ada jurusan psikolog. Apa nih? Karena menghindari jadi guru, daftarlah psikologi. Wow. Jadi tidak terlahir sebagai seorang psikolog, tapi Oke. ternyata jadi psikolog. Oke. Kita potong dulu bentar. Kita Iya. ke Syakira. Kamu ya kan emang dari kecil ya? Iya, tapi aku juga awalnya nggak ada niatan buat jadi penyanyi. Aku tuh Oke. awalnya dancer. Oh, dancer. Iya. Sama katanya itu suka basket juga ya? Kalau dancer baru. Oh, baru. Dancer basket maksudnya. Kalau basket Oke. baru. Terus? Kalau dancer itu aku dari kecil. Terus sering dengerin musik gitu. Terus ya nyanyi-nyanyi biasa. Terus didengerin gitu. Kok suaranya boleh juga gitu. Terus difokusin ke nyanyi. Oke. Ada idola nggak kalian berdua? Aku udah pasti ada. Siapa? Kalau Sebut aja namanya. di Indonesia aku suka Agnes Monica. Oke, mantap. Terus? Kalau di luar Beyonce. Ngeri ya. Kalau saya tuh wibu, jadi suka di Jepangan. Saya nggak denger yang dua tadi itu, cuman tahu. Oke. Kalau Yasinta ada, psikolog siapa ya idolanya? Psikolog nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau psikolog nggak ada, aku lebih sukanya Bunda Teresa. Oke. Karena Alasan? esensi psikologi itu lebih ke situ. Kita ada itu untuk membantu orang. Dalamnya, Gila. aduh Ngeri. tersentuh. Oke. Tadi kan kita ngomongin walaupun tadi masuk ke psikolog itu kan di tengah-tengah ya, di tengah-tengah perjalanan kuliah. Tapi ada nggak? Kita sebutnya anti cita-cita kali ya. Sesuatu yang sebenarnya enggak lah, gue nggak pengen banget gitu. Ada nggak? Dokter gigi. Dokter gigi. Kenapa? Ya karena waktu itu bokap kan maunya gue jadi dokter. Oke. Tapi jadi dokter itu menakutkan ketika melihat darah, kemudian kita harus bertanggung jawab dengan tubuhnya manusia, bahkan hidupnya manusia. Jadi milihlah dokter gigi yang kira-kira itu resikonya terlalu minim. Oh, iya. Gitu. Oke. Kalau kamu ada nggak? Kalau aku nggak ada sih. Oh, berarti semua mau nih? Pengen nyoba aja gitu semuanya. Wah, ngeri. Berarti satu pun nggak ada nih yang kayaknya. Belum nemu deh kayaknya. Oh, belum nemu ya. Ya udah, tembak nih. Tiba-tiba jadi dokter. Harus siap berarti. Oh,
Ngeri banget ya. Jadi ini anak udah kayak ya udah semua kabok gitu ya. Oke, ya udah gini deh. Sekarang walaupun sekarang kan kalau gue pribadi kan mungkin audiens kok bisa juga tahu animator lah ya disebutnya gitu. Gue suka animasi, suka hal berbau visual, fotografi, videografi. Apakah emang sebaiknya itu tuh satu orang kalau pengen jago tuh satu aja gitu? Ada nggak sih secara psikologinya gitu? Ya, enggak sih menurut gua. Itu mungkin beberapa orang ngelihat kalau orang pandai di satu bidang itu kayak kita tes IQ. Oke. Orang tes IQ itu digolongkan ya yang superior, yang enggak gitu kan ya. Jadi itu hanya melihat satu bidang, tapi Tuhan itu kasih kita kelebihan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di mana kelebihan itu ya tergantung kita ngenalin apa enggak, karena kita nggak tahu Tuhan tuh taruhnya di mana. Bisa di kepala kita, logic smart, bisa di tangan kita, tactile smart, badan kita, body smart, atau di mata kita, image smart gitu. Nah, itu tergantung. Jadi menurut gua ya setiap orang itu dilahirkan memang unik. Bisa dengan satu talenta, bisa dengan multi talenta, bisa dengan banyak bidang, bisa yang memang dia fokus di satu hal karena kebetulan dia memang udah pas nemu, dapat dan demen. Atau dia bisa berkembang menjadi lebih banyak. Berarti ada kemungkinan satu orang cuma satu dong? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Kalau dia memang kemudian menghidupi talenta itu hanya di satu bidang. Oke. Tapi coba contohnya misalnya dokter. Dia talentanya memang dokter. Tapi pada saat dia capek, saat dia lelah, dia main musik dan dia bisa main musik. Itu udah double talenta kan? Iya. Dokter bisa, musik juga bisa. Kayak dokter Tompi ya? Iya. Terus udah gitu, ternyata dia demen banget pada saat dia menyendiri di kamar, dia nulis-nulis puisi atau dia merenungkan diri atau apa, itu self smart. Itu talenta juga. Kita diem di kamar, tapi asalkan diemnya bukan ini ya, bukan main game sendiri ya. Iya. Ya, nah kita diem di kamar, kita melakukan sesuatu, kita mencoba mengenali diri kita, tes psikologi, itu self smart namanya. Itu salah satu bagian dari talenta juga. Oke. Ini saya nggak tahu nih, Syakira pernah dites juga nggak nih sama Yasinta ya? Tapi pengen tahu, berarti dia tuh sebenarnya apakah emang berbakat di musik atau gimana gitu? Ya kalau udah jadi juara berarti berbakat dong. Oh iya. Iya, bener ya. Nah, tadi mulai kejebak nih. Kita ngomong bakat-bakat, padahal tadi dibilang kan leader itu not born, bener kan? Nah, betul. jadi gimana nih kaitannya soal bakat-bakat? Karena mungkin Syakira dulu kali ya. Syakira dulu. Kamu ngerasa nggak berbakat di musik? Aku ngerasa udah pasti. Kenapa? Karena Ada nggak ya? aku bisa. Kayak belajar dikit bisa gitu? Iya. Jadi kalau misalnya aku nyoba nih, terus aku udah ngerasa kayak kayaknya nggak bisa deh. Berarti bukan. Oh, ada bilang yang kayak gitu? Ada. Apa contohnya? Apa ya, aku belum nyoba sih yang bisa aku ngerasain kayak gitu. Soalnya setiap aku nyoba, aku bisa nih, aku bisa gitu. Oke. Kalau tadi yang ada dance sama basket ya, walaupun mungkin baru, ngerasa bakat di situ nggak? Atau lebih struggle? Aku kalau sekarang masih kurang sih. Di Cuma kalau dance atau masih ke musik doang. Oke. Nah, gimana tuh? Berarti kan ada kaitannya mungkin sama genetika kah atau bakat alami? Nah, Gimana? jadi kalau dikaitkan sama leader tadi ya. Ya. Dikaitkan sama leader, talenta dan leader. Kebetulan, karena tadi disebutkan saya sebagai dosen ya. Iya. Pas banget saya ngajar leadership. Oh, aduh, mantap. Nah, jadi pas banget ngajar leadership ini langsung nih 2 SKS ya. Jadi menjadi seorang leader itu kalau saya ngajarin itu ada tingkatan. Tingkatan dari yang namanya personal mastery, kemudian interpersonal mastery, baru leadership mastery. Makanya kenapa leader is not born. Karena leader itu mesti dibentuk dulu. Orang pasti akan bilang kalau kita ngomongin tentang leadership, pasti harus dimulai dari bagaimana kita memimpin diri kita sendiri baru bisa memimpin orang lain. Karena kepemimpinan itu selalu dikaitkan dengan bagaimana kita bisa handle atau bisa mimpin ya entah tim entah apa gitu kan. Oke. Gitu. Nah, jadi kalau personal master itu ya contohnya tadi saya kira dia mengenali bakatnya dengan eksplorasi. Oh, dia bisa musik, makanya dia bisa memimpin. Dia bisa menjadi juara, dia bisa menjadi leader saat itu dengan tim yang ikut UP Got Talent gitu kan. Nah, itu dia bisa menjadi leader karena dia menang di situ. Interpersonal mastery dia akhirnya bisa ya contohnya sekarang ini kita bisa ngobrol, kita bisa diskusi, kita baru kenal tapi juga langsung bisa cair segala macam, kita ketemu orang baru, kita bisa mengembangkan persahabatan di mana-mana. Itu interpersonal mastery. Leadership jadi karena kita udah tahu diri kita seperti apa, talenta kita apa, kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang dengan talenta yang mungkin sama, akhirnya kita bisa memimpin. Berarti yang interpersonal mastery tadi itu tuh ada hubungannya sama genetika tadi dong? Ada pasti. Oh, ada. Itu berkaitan dengan basic karakter kita.
Oh, Gitu. oke, basic karakter. Kalau misalkan saya lebih spesifik deh, ke musik. Kamu punya keluarga yang bisa musik juga? Ada, aku ayah. Oke, berarti itu tuh bisa nurun ya? Biasanya ada nurun itu ya karena support sistemnya memang di Iya. bidang itu. Oh, karena Jadi support sudah system? ya bakat itu kayak bibit. Kayak bibit, tapi tergantung. Misalnya ada 10 bibit nih. Yang bibit satu itu kebetulan pupuknya pas, tanahnya pas, airnya pas, tumbuh dia. Karena Oke. support sistemnya papanya bisa musik, mamanya bisa nyanyi, kemudian mungkin kakak adiknya, kemudian dia suka nyanyi di kamar mandi dan segala macam gitu ya. Pas banget support sistemnya. Tapi kalau misalnya tadi ada 10 bibit, yang satunya lagi misalnya dia gambar. Keluarganya nggak ada yang suka gambar. Dia berarti tidak tersupport. Dia punya bakat, Heeh. tapi nggak berkembang. Oh, berarti pengaruh banget itu tuh justru lingkungan, bukan Yes. dari bibitnya itunya ya? Yes. Oke. Soalnya gimana ya? Saya tuh dulu les piano, bayangin nih, les piano 6 tahun nggak bisa soalnya. Kalau Nggak gitu tos bisa. dong kita. Tos dong kita. Enggak, cuman setelah itu saya belajar drum. Hmm. Belum setahun udah bisa. Setidaknya ngiringin lagu nggak kayak si piano yang 6 tahun tadi gitu. Karena saya nggak tahu sih, saya nggak punya bakat musik gitu kan. Dan mungkin di luar tadi lingkungan ada kesukaan dari kita juga kali ya. Iya. Nah, ngomongin kesukaan tadi kan, kita tuh belajar akhirnya mendingan seseorang itu katakanlah saya kira masih muda banget gitu kan. Mendingan satu dulu nih atau langsung tadi sacet-sacet banyak. Enaknya gimana? Tergantung. Oh, tergantung lagi. Oke. Karena manusia itu penuh dengan dinamika. Ada orang yang memang begitu lahir bakatnya itu langsung menonjol dan mudah dikenali. Oke, kayak Kalau- nyanyi Shakira kali ya. kayak Shakira. Kalau dulu kan kalau di Jawa tuh anak kecil tuh biasanya kalau turun 7 bulan tuh kan ada tedak siten gitu ya. Dan dia milih sesuatu yang Oke. katanya itu juga berdasarkan feeling talentanya dia. Dia milih buku, berarti dia mungkin akan ke education gitu kan. Heeh. Nah, ada beberapa orang tuh dari sejak kecil bakatnya sudah menonjol. Nyanyi misalnya. Nyanyi itu kan yang paling mudah dikenali karena dari sejak kecil begitu dia ngeluarin suara aja udah nggak pernah fales gitu kan. Iya, Kalau iya. kita jangan-jangan ngomong aja fales gitu ya. Ah. Nah, itu dia bisa dari kecil langsung udah fokus ke satu bidang. Bahkan dengan nyanyi dari sejak kecil dia gampang nyanyi, dia ikut lomba segala macam, akhirnya bakat yang lain pun bermunculan. Ternyata dia bisa fashion show, dia bisa ya kemudian tadi macam-macam bahkan basket. Karena tereksplor tereksplor dan terfasilitasi. Tapi ada orang yang karena nggak kelihatan, ya mesti susah payah mencari mengenali bakatnya dulu. Satu aja belum tentu berkembang, apalagi Oke. banyak. Iya, Gitu. iya. Kalau kamu sendiri kan udah jelas nyanyi lah ya. Tadi kan dance masih diterusin nih atau enggak? Enggak, tapi kalau latihan-latihan gitu suka ikut-ikut aja. Oke. Nah, ada kepikiran lagi nggak yang kamu rasa wah saya bisa jadi juara lagi nih di sini nih? Enggak. Aku Belum kepikiran? Belum. Aku masih fokus di nyanyi. Oke, karena mungkin pengen lebih top lagi di bagian Iya. itu ya. Ini kali pengen tahu, walaupun mungkin kamu punya keluarga yang suka nyanyi juga kali ya, atau suka bermusik dan tahu di situ bidangnya apa gitu ya. Tapi buat teman-teman nih kayaknya yang bingung gitu, harus ngapain gitu. Kamu ada pengalaman tips nggak? Karena kan biasanya itu seumuran nih, jadi lebih enak nih. Aku latihan aja. Aku tahu teknik-teknik tuh dari les kayak gitu. Jadi lebih tahu tekniknya, cara buat kita biar gak grogi, biar suaranya tinggi gimana, rendah gimana. Oke, ngomongin teknik. Tadi kan kamu kan awalnya itu kan autodidak, bener ya? Ya. Terus les di umur 10 betul. Berarti autodidak tuh dari umur, dari lahir lah ya. Iya kan? Dari lahir, dari ceprot langsung. Jadi bukan oe-oe ya. Iya, iya. Apa yang signifikansi yang kamu rasakan tiba-tiba, wah waktu autodidak gini. Oh ternyata setelah ketemu sama profesional nih diajarin, ternyata gini ya? Itu aku waktu awal-awal nyanyi itu belum les gitu. Nyanyi itu masih berantakan. Tekniknya Jadi, gitu iya, tuh. jadi kayak masih suara kemana, lagu kemana, tempo kemana gitu. Terus waktu dilesin jadi lebih teratur nyanyinya. Jadi lebih enak juga buat didengar, buat dirasain gitu. Oke, mungkin secara psikologi ada nggak sih kayak apa ya? Mungkin di kita tuh kadang suka stuck. Saya pribadi tuh suka gambar juga, cuman belakangan udah saya agak tinggalin gitu ya, karena saya juga kadang minder kok ngeliat orang atau teman-teman saya tuh kok jago banget gitu kan ngegambar kan. Tadi dia ngomongin ada teknik-teknik, artinya kan itu kan sebuah basic ya. Apakah itu berlaku buat semua dan
gimana gitu buat nemuinnya ini? Mungkin kita ngomongin general skill dulu ya. Iya. Apapun generalnya. Apa Apapun sih yang harus skillnya. dilakuin? Iya, biar kita tuh cepat belajarnya gitu. Ya, yang pertama ya pasti mesti self awareness dulu ya, kenalin Oke. diri dulu. Caranya? Karena kalau nggak kenal kan nggak sayang Iya. ya, nggak kenal pasti nggak akan berkembang. Caranya sebenarnya mengenali bakat atau talenta itu gampang. Yang pertama itu kita bisa cari tahu dengan hobi kita. Oke. Itu cara termudah untuk mengenali bakat atau talenta kita, hobi. Sesuatu yang kira-kira ketika kita lakukan kita happy. Kalau tidur gimana hobinya? Beda Itu jangan-jangan ya. sel smartnya tinggi banget Oh, ya. iya, iya, iya. Jadi demen banget sama tidur gitu. Iya, iya. Nah, jadi terus lupa tadi. Iya, iya, dengan hobi. Iya kan? Jadi tadi dari hobi. Seberapa banyak waktu kita habiskan dalam waktu sehari? Itu sampai kadang kita lupa diri. Tapi masalahnya yang membedakan antara bakat sama cuman sekedar hobi adalah ketika kita menghabiskan waktu berjam-jam sampai lupa diri, lupa makan, kita menghasilkan sesuatu. Oke. Ya, itu baru bakat. Karena berarti kita bisa create something, kita bisa produktif, kita bisa memproduce sesuatu dengan talenta kita dan kemudian itu diakui oleh kita dan juga orang lain. Baru itu bakat. Tapi kalau kita seharian habis waktu dan kita do nothing, ya itu bukan bakat. Ya toh? Iya, iya, Gitu. iya. Nah, kalau udah kita mengenali, saya punya baterai A3 tuh yang sering kali saya bawa. Yang pertama acceptance. Kalau Oke. tadi kan Oh, melihat mantap. kan, ya Iya, kan iya. melihat kan orang, wah kok kayaknya ada yang pinter ini, terus bisa gambar bagus banget, kok gua enggak ya gitu Iya. ya. Acceptance dulu, ya memang gua nggak bisa. So Oke. what gitu kan. Ternyata gue bisanya bukan gambar. Gue bisanya ngomong doang gitu ya. Gue bisa ngomong banget. Acceptance dulu. Karena Carl Jung bilang, kita nggak akan bisa merubah apapun dari dalam diri kita kalau kita tidak acceptance. Kita tidak menerima diri kita dulu. Kita terlalu melihat rumput tetangga lebih hijau. Kita pengen ini. Akhirnya kita malah nggak bisa berkembang. Kalau sudah acceptance, yang kedua, acknowledge, akui. Oke, saya memang talentanya banyak ngomong. Banyak ngomong tuh linguis smart loh. Bentar. Tadi kan saya udah acceptance nih. Bedanya sama mengakui apa ya? Mengakui itu orang acceptance itu kalau ada yang tidak mengakui ya berarti dia tidak. Oh, mengakui itu dari pihak luar maksudnya? Ya, satu dari pihak luar dan kita mengakui itu juga menunjukkan. Oke. Ada orang yang acceptance ya sudah. Kalau sudah acceptance terus dia do nothing gitu loh. Dia tidak mencoba untuk tunjukkan bahwa Lebih ke pasrah gitu ya. ya pasrah terus dan dia nggak ngapa-ngapain dengan bakat itu. Oke. Bakat itu kalau buat saya dia tuh nunggu di dalam diri kita. Dia nunggu kita kenali, dia nunggu kita akui, dan kita yang ketiga adalah attention, kita perhatikan, baru dia bisa berkembang. Oke. Kalau kita nggak mencoba untuk kenali dia, kita nggak mencoba untuk akui dia, kita nggak mencoba untuk attention, kasih perhatian ke bakat kita, wah, ya itu kayak tanaman, dia nggak akan bisa tumbuh subur. Jadi bakat itu juga nggak akan tumbuh subur di dalam diri kita. Tapi kalau balik lagi tadi kan, walaupun tadi saya kayaknya kan bercanda ya, ada yang hobinya tidur. Tapi emang ada kan orang yang hobinya tuh bingung gitu. Punya nggak kamu pernah ngalamin atau mungkin temen, nggak usah sebut nama nggak enak. Cuman mungkin teman kamu tuh kadang suka curhat, kamu kalian struggle gitu, kayak, aduh nggak tahu nih hobinya apa gitu. Enggak sih. Oh, semua temannya berhobi ya? Temennya penyanyi semua, Wah, jangan nyari. ini mah emang udah sangat-sangat didukung lingkungan. udah terdeteksi semuanya. Iya. Nah, tanyanya ke ruang psikologi, Oh iya, ke ruang betul. konseling banyak. Oh banyak. Banyak. Itu bahkan tidak terpengaruh oleh jenis kelamin, bisa Iya. cowok bisa cewek, tidak terpengaruh oleh usia. Ada yang sampai usia 30, 40, 50 Waduh. masih bingung dengan dirinya. Bakatnya apa? Banyak. Nah itu tuh berarti siapa yang salah nih? Iya. Ya tahu kita nggak bisa. Yang jelas bukan rumput yang bergoyang. Iya, rumput goyang. Nah jadi terus gimana dong? Ya. Ada Nah, stepnya nggak? itu dia. Jadi banyak orang mengenali orang lain lebih baik daripada dirinya. Oke. Iya kan? Hah. Contoh misalnya kita buka TikTok, buka Instagram, buka YouTube gitu kan. Wah, ngenalin Riko lebih banyak karena lebih sering muncul gitu kan daripada ngenalin dirinya. Jadi memang kita harus punya waktu dan meluangkan waktu untuk ngenalin diri kita dulu. Oke. Saya ini siapa? Bukan hanya sekedar saya ya Sinta, rambut saya kriwel-kriwel, tinggi saya segini, badan saya segini gitu kan. Bukan. Tapi saya ini kira-kira orang yang punya sifat seperti apa, punya kelemahan apa, punya kelebihan apa. Ancaman saya tuh apa? Ancaman saya drakor misalnya gitu kan, atau kalau karena emak-emak ya gosip misalnya. Iya. Nah, terus peluang saya apa?
Digital mungkin ancaman buat saya karena saya generasi milenial yang agak-agak uzur gitu kan. Iya. Tapi ternyata itu jadi peluang. Nah, seberapa dalam kita mengenali diri kita dalam SWOT analisis, strength, weakness, opportunity, threat. Kalau kita sudah mengenali, itu biasanya kita nggak akan bingung. Kalau ditanya who are you, who am I gitu ya, dia nggak akan bingung. Karena kalau begitu kita sudah who are you, who am I, kita bisa jawab siapa saya. Oke, saya Yasinta, saya suka ngomong, saya suka bersosialisasi, saya nggak suka di belakang layar, saya sukanya di depan layar. Talenta kita mulai kelihatan kan? Iya. Berarti kita akan cari hobi-hobi, kesenangan-kesenangan, aktivitas yang memang berkaitan dengan kelebihan kita. Oke. Kamu tahu nggak diri kamu sendiri? Siapakah saya kira? Coba. Ya, karena kan biasanya tuh kalau... Nanti kita balikin. Iya betul. Jangan dong, saya kan host ya. Boleh dibalikin. Balik hostnya tukeran. Ada nggak pertanyaan template? Biasanya kalau psikolog kan suka nanya ya. Coba kita tes. Nah, tesnya tuh gampang. Sebutkan 3 kelebihan kamu dan 3 kelemahan kamu. Wah, Ya, jawab. sekarang saya jadi host. Jawab. Siapa? 3 kelebihan kamu dan 3 kekurangan kamu. Terus saya 3 ditanya. kelebihan aku. Iya. Kelebihan aku bisa nyanyi, Ya, oke, nyanyi. bisa olahraga, Bisa dance. dance. Oke. Oke. Kelemahannya 3. Kelemahan aku apa ya? Mau kenal diri sendiri. Ini yang lucu. Biasanya kalau orang Indonesia, kalau saya lagi di kelas atau di seminar di apa itu ya, susah nyebutin kelebihannya justru. Oh. Begitu kelemahan, gitu ya, banyak banget. Ini kebalikannya. Nah itu Emang ada. beda ya, emang beda ya. Nah itu indikasinya apa Pak? Pasti ada dong. Ya ada. Apakah dia over proud gitu atau apa? Gak apa-apa ya, santai-santai. Tenang, dia tidak mengalami ini ya. Kalau di zaman kita kan ada PPKN ya, Iya, yang iya. memang harus rendah hati, rendah diri gitu ya. Iya. Ya nggak apa-apa, itu mungkin generasi zaman sekarang memang begitu ya. Oh, berarti kamu nggak dia tahu sangat nih? mengenali dirinya. Iya, iya. Kelemahannya ketemu nih. Satu aja, minimal satu. Kelemahan aku apa ya? Satu aja. Astaga. Sumpah, aku pasti punya kelemahan tapi aku lupa apa kelemahan aku. Atau mungkin sifat kamu yang selalu Udah ketinggalan kelemahannya di ini rumah. gawat. Gak gawat juga sih. Kelemahan aku apa ya? Apa coba? Oh gini deh, dipermudah. Waktu lagi latihan nyanyi gini, pasti pernah struggle dong. Apa? Yang jadi hambatan. Iya, yang jadi hambatan. Nada tinggi. Nada tinggi. Oh, nada Aku susah di tinggi. nada tinggi. Kan Oke. bisa, akhirnya bisa. Iya, bisa. Akhirnya bisa. Oh kayaknya semua kelemahan dia dihabek gitu ya. Iya, kayaknya setiap kelemahan langsung diperbaiki gitu ya. Oke. Ya good lah. Atau pancingan lagi deh. Kamu selalu konsisten latihan atau kadang males atau Malah aku males, aku nggak pernah latihan. Nah itu. Nah itu. Nah ini baru ketahuan. Kita nyari boroknya orang ya. Oke. Kan kamu males. Iya. Malesnya tuh gimana? Coba ceritain. Aku tuh kalau di rumah kan kalau penyanyi tuh kayak latihan dong kamu hafalin kayak lagu ini Iya. ini latihan buat ngambil nada tingginya. Kalau aku nggak, aku latihan setiap kalau misalnya aku mau nyanyi doang. Oh. Ada acara atau aku harus lomba, aku baru latihan. Jadi besoknya nyanyi, sekarang latihan Harinya gitu latihannya ya. gitu. Oke. Procrastination. Oh. Menunda-nunda? Itu termasuk bagian dari menunda-nunda? Nah itu tuh jadi mulai Iya. mulai kebayang ya. Iya. Betul, betul. Oke. Ini Jadi- hostnya nggak jawab nih. Oh, saya tetap jawab nih. Saya bikin pertanyaan berikutnya nih. Oke, mungkin kalau saya apa ya? Kelemahan dulu kali ya. Bener Iya. sih, gampangan kelemahan loh kadang. Saya tuh susah buat konsisten. Itu susah banget, susah banget. Bukan hanya hal kita ngelatih skill ya. Saya kadang suka makanan aja suka bosenan gitu. Kan itu kan nggak bisa konsisten makan sesuatu yang sama gitu kan kadang kan. Konsisten terus kadang juga suka nggak sabaran. Dan cuman ini udah mulai bisa diatasi sih. Lack of communication. Kadang suka kurang empati ke orang. Jadi berasa ya yang pengen gue sampein ini gitu. Gitu Iya, kan. Iya. Ya mungkin kalau kelebihan ya gue bisa animasi gitu kan. Terus ini pun sebenarnya public speaking pun merasa akhirnya kelebihan Iya. karena dilatih. Dan mungkin terakhir main drum kali ya, walaupun main piano enggak. Ya itu bagian dari self awareness ya. Iya. Tapi benarkah kayak contohnya tadi kesabaran? Benarkah itu kelemahan? No. Nggak sabar tuh apakah itu benar-benar kelemahan? Oh iya ya. Karena ketika kita nggak sabar mungkin kita jadi pengen terus ya. Iya. Procrastination apakah tadi kelemahan? Belum tentu.
Makanya kalau kita self awareness itu kita ngelihat diri kita tuh nggak bisa ngelihat 4 kotak tadi tuh sebagai kotak. Strength itu selalu ada di posisi strength, weakness selalu ada di posisi weakness, threat selalu di posisi threat, opportunity selalu di posisi opportunities. Ini mesti jadi lingkaran yang fleksibel. Karena kelemahan bisa jadi kelebihan. Kelebihan kalau kita nggak manfaatin bisa jadi kelemahan. Oh iya. Ancaman bisa jadi peluang, digital bisa jadi ancaman saya, atau itu peluang saya. Peluang bisa jadi ancaman. Oke, sekarang gimana akhirnya buat kita tadi kan ya kayak saya kira juga kan agak struggle ngomong kekurangannya ya, bingung gitu. Buat kita segera tahu, karena kan ya rasanya penting ya, dan ketika kita tahu pun kita bisa menyeimbangkan tadi, jangan sampai kerajinan kita pun jadi kekurangan kita gitu loh. Betul. Nah itu gimana? Ada tips nggak? Ya, yang jelas tuh itu berkaitan dengan mindset. Oh, balik lagi ke mindset. Ini lagi tren nih mindset. Iya. Iya. Ini bicara tentang mindset. Jadi manusia itu kan punya hal yang paling mendasari manusia dalam berpikir, berkata-kata, dan berperilaku itu adalah mindsetnya, otaknya, ya kan. Nah, mindset ini penting. Kalau ternyata kita benar-benar stuck, kita punya kelebihan terus udah kita utak-utak itu aja, atau kita punya kelemahan dan kita perbesar kelemahan itu yang disebut dengan fixed mindset. Oke. Kita melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu sebagai sesuatu yang kaku, yang fix gitu, yang tidak bisa berubah, yang tidak bisa kita ubah, dan kita tidak bisa upayakan. Itu fixed mindset. Atau sebaliknya, kita melihat segala sesuatu dalam kehidupan kita ini sebagai sesuatu yang dinamis, bisa berubah, bisa berkurang, bisa bertambah, bisa berkembang biak gitu ya. Itu growth mindset. Kalau ada kejadian, ada kegagalan, apakah kita melihat kegagalan itu sebagai sebuah event takdir kita? Wah, gagal satu jadi pasti bakal gagal semua. Atau kita ngeliat gagal itu justru sebagai peluang untuk bangkit lagi gitu. Itu growth mindset. Nah itu letaknya tergantung di mindsetnya kita. Mungkin ngomongin soal mindset ya. Kamu kan dari kecil ikut lomba. Ya. Tahun lalu Youth Got Talent gitu. Tegangnya tuh gimana gitu? Karena nggak tahu ya. Saya tuh dulu, pertama kali main drum di depan ratusan orang tuh, itu keringet ngucur banget sampai mata tuh nutup. Ini bener ya? Sampai kan air keringet kita kan asin ya. Mata tuh pedih karena mau kayak gini baju udah basah gitu. Beneran sampai gini. Main tuh terakhir karena setegang itu. Kamu gimana? Tegang gitu nggak? Anehnya aku tegangnya di akhir. Wah ini kayak anti mainstream memang. Kelebihannya delay. Kalau aku di awal, aku naik panggung tuh udah kayak biasa aja. Aku nyanyi, terakhir berhenti, aku baru gemeteran, keringetan, baru. Itu mungkin ada hormon yang memacu dia kali ya, jadi dia pede gitu di depan. Excitednya di belakang. Dan itu selalu kayak gitu. Selalu. Jadi nyanyi di awal gak gemeteran nih, biasa aja. Pas di akhir baru gemeteran. Tapi ada nggak yang karena kan nggak semua orang kayak gini ya. Kayak gue pribadi pun sebelum kita podcast gini juga kayak ngapalin dulu apa gitu kan, tegang gitu kan. Ada tips nggak buat teman-teman yang selalu tegang gitu demam panggung, apa yang harus dilakukan? Jujur aku aja nggak tahu. Waduh, bingung. Karena aku masih tegang juga masih ada pastinya. Dan aku kadang belum bisa ngatasin itu. Jadi kalau buat gimana caranya biar bisa ngatasin itu ke diri sendiri lagi. Jadi gimana caranya biar gue harus bisa nih. Kayak ngomong ke diri sendiri gitu ya? Harus, jadi ke diri sendiri sih Kak. Ada pengalaman nggak yang menurut kamu paling menegangkan nih? Momen either lomba ataupun tampil atau apa, ada nggak? Ada, lomba sih. Lomba paling yang bikin tegang tuh lomba. Ada momen sampai jadi salah nggak? Banyak. Banyak. Kayak dari lirik, nada, gitu. Sama nggak? Suka demam panggung nggak? Dulu. Dulu. Sekarang nggak kan? Sekarang udah nggak. Nah, gimana caranya? Ya. Berapa tahun yang lalu ya itu ya? 20 tahun yang lalu. Jadi pas waktu awal-awal tadi kuliah psikologi di Yogyakarta, itu benar-benar kalau misalnya disuruh maju presentasi, ya sama. Kalau saya bukan keringet, saya jarang keringetan, tapi sakit perut. Wah, udah deh. Itu sama. dari malam sebelumnya itu udah nervousnya udah luar biasa. Dulu tuh hampir setiap hari kalau presentasi udah deh, itu udah sakit perut. Jadi dulu saya langsing. Karena sering sakit perut. Nah, terus yang akhirnya jadi mengubah itu, saya pernah dulu diajarin kalau kita lihat audiens, kalau kita pas lagi deg-degan,
kan memang kita harus selalu bisa berkomunikasi dengan audiens. Nah, berkomunikasi itu dengan cara apa? Kita harus lihat matanya kan. Tapi begitu lihat matanya, duk 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 gitu kan. Nah, kita jangan lihat matanya. Saya lihat jidatnya kelihatan nggak kalau saya ngelihat Iya. antara jidat dan mata itu kan deketan. Iya. Itu tips saya dulu yang pertama. Oke. Terus yang kedua, sebelum saya maju gitu, saya biasa minum air putih. Air putih, kemudian tarik nafas dan segala macam itu saya lakukan. Tapi terakhir yang akhirnya membuat itu berhasil, itu ada dua. Yang pertama lagi-lagi mindset. Mindset bahwa pada saat kita ada di hadapan orang banyak, ya orang itu melihat kita tidak selalu melihat kekurangan kita, yang kadang-kala bikin kita jadi nggak pede karena kita merasa kayak dihakimi mungkin ya. Kita merasa kayak wah, langsung ditonton orang bakal ngeliat kita bakal kurang ini kurang itu, jadi tambah deg-degan. Enggak, ya anggap biasa aja gitu. Terus yang kedua, nah itu perlu kenali talenta dulu, karena ternyata talenta saya cuma satu, people smart, udah itu doang. Oh, berarti ngapain tuh? People smart itu ya memang kita punya kapasitas, punya kemampuan untuk bisa communicate dengan orang banyak. Oke. Gitu. Jadi kenali talenta, karena ketika orang paham talentanya, dia pasti akan merasa dia adalah the best versionnya dia di bidang itu. Ketika dia the best version di bidang itu, kayaknya nggak ada deh yang nggak pede kalau dia ngelakuin sesuatu hal yang memang buat dia pun merasa dia terbaik di bidang itu. Oke. Kayaknya itu yang mungkin kamu lakuin juga secara nggak sadar ya. Iya. Waktu bilang saya bisa, saya apa Pas ya. banget. Oke. Tapi kamu kalau ukur diri sendiri ya, ini nggak ada salah benar. Ukur nih dari 1 sampai 10. Level kamu tuh segimana nih? Ngomongin level nyanyi deh. 8. Waduh, emang overproud. Wow. Oke, kenapa bisa 8? Yang yakinin aku itu kalau misalnya aku lomba, banyak yang bagus, bahkan banyak yang lebih bagus dari aku, tapi tetap aku yang juara. Itu tuh bikin aku kayak, Nah, kira-kira kenapa berarti? kok bisa? Terus aku nanya dong ke papi, sampai nanya, kenapa kalau misalnya lagi lomba banyak yang bagus tapi aku yang juara? Terus kata papi, kamu itu punya karakter sendiri. Oke. Jadi karakter orang tuh beda-beda dan kesukaan orang juga beda-beda. Jadi masih aku pertanyain sih sampai sekarang kayak. Menurut kamu berarti apa yang beda ini? Kan tadi kan ngomongin karakter ya. Apa dari penyanyi A, penyanyi B, penyanyi C sama kamu nih yang beda? Karakter kamu yang stand out apa yang menonjol? Kalau karakter lebih ke suara. Oke. Suaranya beda gitu, teknik nyanyinya juga beda. Genre lagunya juga. Genre lagu paling suka apa? Aku pop. Pop. Dan dulu katanya tuh belajar juga sempet dangdut ya? Gak apa-apa, karena itu tuh musik yang kayaknya tuh bikin semua orang goyang. Iya. Dari segala, waktu itu saya ketemu orang Jepang gitu, terus kedengar lagu dangdut goyang. Itu tuh kayak udah lagu yang akan mengantar semua orang untuk ikut bergerak gitu kan. Iya. Menarik. Tapi ya balik lagi, banyak orang yang walaupun sekarang tuh berarti kelas berapa? Kelas 2 SMP. 2 SMP. Ada orang yang kan kalau SMP SMA ya udahlah, dia ngikutin apa yang di sekolahnya. Pas udah mau masuk kuliah bingung mau ngapain. Ada yang salah jurusan gitu ya. Dan mungkin kamu juga kan suatu saat akan berkuliah ya, ataupun mengambil sebuah jurusan. Gimana ya? Itu tuh mungkin pasti pengalaman banyak ketemu yang kayak gitu. Apa yang harus dilakukan ketika ingin mencari tapi nggak tahu mau apa, atau sudah terjerumus dan merasa salah berjurusan. Iya. Jawabannya lagi-lagi sih itu balik lagi ya. Mindset. Tentang mindset dan self awareness. Oke. Mindset itu dalam arti gini. Apakah ada ini balik pertanyaan. Apakah ada hidup manusia itu yang misalnya ya tadi pertanyaan sama leader is born. Itu berarti apakah ketika kita mengambil jurusan kuliah tertentu, kita akan menjadi profil dari lulusan bidang itu? Pasti. Profil tuh maksudnya Contoh misalnya kita masuk ke arsitektur. Yakin nggak kita selalu jadi arsitektur? Apakah wajib kita jadi arsitektur? Enggak juga. Nggak juga. Dinamika kehidupan itu akan membuat kita, nah contohnya kayak sekarang nih, dengan adanya pemahaman bahwa ternyata orang tidak punya hanya khusus bisa mengembangkan satu talenta, dia bisa menjadi banyak talenta. Jangan-jangan menjadi sarjana arsitektur itu tidak harus menjadi arsitektur, tapi dia bisa bisnis berkaitan dengan hal-hal yang arsitek gitu ya. Dia bisa jualan apanya lah gitu ya. Itu kan ada tambahan talenta-talenta lain. Nah, jadi menurut saya salah jurusan itu tergantung dari dia nyikapinya gimana.
ketika dia sudah terlanjur masuk ke dalam satu jurusan tertentu, dia ngelihat itu sebagai fixed mindset, berarti gua nggak bisa, gua gagal terus nih. Ini kayaknya udah gua nggak bisa kembangkan gitu ya. Ya, jadilah seperti apa yang dia doakan. Oke. Tapi kalau pada saat dia masuk ke sebuah jurusan, dia merasa, aduh kok kayaknya ini bukan passion saya ya. Tapi dia mencoba untuk membuka mindsetnya dia, kemudian dia mempelajari hal-hal yang mungkin masih di bidang itu, tapi ada tambahan di luar bidang itu. Jangan-jangan dia akan menjadi lebih baik daripada orang-orang yang lulus di bidang itu. Oke. Dan tadi kan sebenarnya Yasinta kan masuk ke psikologi itu kan S1. Itu kan sebenarnya atas dasar pelarian kan, benar kan? Iya kan, pelarian. Tapi di luar itu ada nggak yang sebenarnya mungkin sekarang belum tercapai, apakah pengen bisa nyanyi atau apa gitu yang? Oh enggak, kalau itu saya sudah menyerah. Oke. Sudah menyerah. Itu di kamar mandi aja nggak lulus gitu. Nah, itu udah menyerah. Ada satu yang memang saya pengen banget dan belum terwujud. Oke. Itu nulis novel. Tapi harusnya ya dosen suka nulis lah. Suka. Terbiasa nulis kan? Suka. Cuman ya memang belum passion, maksudnya belum support sistemnya belum ke arah sana. Itu yang belum terwujud. Kalau kamu sendiri, walaupun tadi mungkin sempat jawab bingung ya, mau apa, tapi yang sekelibat kepikiran walaupun mungkin belum kelihatan jalannya ke sana, ada nggak? Aku nulis lagu. Oh, nulis. Walaupun kan katanya penyanyi itu harus bisa jadi bikin lagu juga gitu. Tapi aku belum bisa yang nyari liriknya gitu. Oke, berarti ya harus belajar copywriting juga gitu ya. Iya. Ada lagi nggak? Presiden gitu tiba-tiba. Pokoknya tuh Agak kejauhan iya, ya. pokoknya yang kamu rasa, wah ini mah keren cuman nggak tahu bisa kejadian atau enggak gitu, ada nggak? Enggak. Ya, oh, jadi masih di bidang itu ya? Iya, sudah bilang itu. Oke, mantap. Dan tadi kan sekarang nih pengen tahu lagi ya, biar mungkin jadi referensi buat teman-teman, walaupun kamu sempat bilang juga latihan tiap kali mau lomba gitu kan. Tapi sekarang udah ada latihan rutinnya nggak? Belum. Oh, belum tetap. Belum. Cuman emang mungkin acara-acara gitu cukup sering ya? Sering. Iya, jadi latihan terus juga ya sebenarnya sama mau ya. jadi latihan juga. Kayaknya sengaja orang tua itu nyariin, oh ini harus ada acara-acara jadi latihan terus. Dan itu yang dibilang tadi support system, bener nggak? Betul. Nah, ini tetap saya akan balikin karena saya sering banget berinteraksi sama audiens gitu ya, dan tadi kita udah ngomongin dari dalam dirinya, ngomongin mindset lah ya. Sekarang support systemnya nggak ada. Gimana? Ya. Saya tahu ini pertanyaan sulit, tapi semoga punya jawabannya. Oke. Ya, tadi sebenarnya ibarat yang bibit tadi sih. Iya. Iya kan, bibit misalnya Tuhan kasih talenta kita tuh 10. Ada 10 bibit ditaruh di dalam 10 pot. Kemudian nggak ada support system. Nggak ada support system yang mendukung. Nah, kalau yang saya lihat selama ini, Tuhan tuh selalu punya cara untuk sebenarnya menunjukkan talenta kita, membantu kita untuk mengenali talenta kita. Cuman kepekaan kita terhadap itu tuh yang kadang-kadang juga perlu dievaluasi. Oke. Ada orang-orang yang justru tidak punya support system, tapi dia bisa menumbuhkan bibit itu jadi luar biasa. Ya karena dia peka dengan talenta itu. Meskipun tidak mendapatkan dukungan yang maksimal. Tapi dia ternyata bisa mengembangkan itu. Nggak sedikit orang yang ternyata bisa sampai di titik itu. Artinya ketangguhan dialah yang membuat bibit itu menjadi tanaman yang berbuah. Oke. Jadi, nah ini bicara tentang resilience, Riko, ya kan? Bicara tentang resilience. Setiap orang tuh pasti punya kejatuhan. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya gagal. Tapi bedanya orang yang resilient sama enggak itu seperti dua bola. Yang satu bola besi, yang satu bola basket. Pada saat gagal, semua bola jatuh ke bawah. Bola besi jatuh ke bawah, bola basket jatuh ke bawah. Tapi bedanya, bola besi itu begitu dijatuhin ke bawah, lantai ini retak. Bola besi nggak akan balik. Itu kalau kita ngomong mindset, itu orang fixed mindset. Oke. Begitu dia punya talenta, dia kepentok karena tidak didukung oleh support system, udah. Dia nggak mau mencoba lagi, dia baper, dia trauma, dan segala macam. Masuk ke ruang psikologi gitu ya. Nah, tapi yang satu, bola basket, dia punya talenta, dia ditolak oleh orang sekitarnya, dia tidak mendapatkan support system, tidak didukung, jatuh. Tapi yang namanya bola basket, lu suka main basket nggak kok? Dulu main. Suka kan? Dulu main. Bola basket kalau dijatuhin dia pasti mental kan? Iya. Lebih tinggi daripada sebelumnya. Iya.
Jadi justru tidak ada support itu membuat dia malah semakin mengeksplorasi dirinya, dia akan berusaha menjadi lebih baik. Oh. Itu orang yang resilience. Jadi ada kapasitas di dalam diri orang itu ya, dia tidak tergantung support system, tapi dia bisa mengembangkan talentanya. Gitu. Wow. Jadi ya artinya ya kita nggak boleh benar-benar hanya tergantung dari lingkungan kita. Kita juga harus mengembangkan apa yang ada di dalam diri kita. Kemarin tuh saya bikin quote. Wih. Itu lihat sih nyontoh punya Aha. orang. Masalah itu kan ibaratnya air hujan yang jatuh terus gitu ya. Tapi ternyata kalau kita melihat masalah, kita melihat hambatan, kita melihat tantangan, support system yang tidak mendukung, kita jangan lihat seberapa banyak air yang jatuh. Lihatlah apa yang akan tumbuh. Karena habis air itu jatuh biasanya bibit-bibit tumbuh. Ngeri. Aduh saya jadi mau nangis. Iya, dan mungkin itu juga jadi remind untuk setidaknya kita bertiga ataupun kita berdua gitu ya. Ketika kita lagi Bertiga dong. Oh iya, bertiga kan ini kan udah pakannya. Karena kan mungkin kita sekarang lagi enak ya. Syakira lagi oke dengan nyanyinya, saya dengan content creating gitu kan. Tadi sempat dibilang jangan sampai kita jadi kepentok yang tadi ya. Iya. Takutnya kan kita lagi oke nih. Terus kita pentok, kita langsung mati di situ. Iya. Dan ya mungkin ya semoga hal itu tidak terjadi, tapi kalau sampai terjadi itu bakal ngingetin kita semua dari setiap apa yang kita nggak tahu mau ngapain, tapi buat kita yang tahu mau ngapain pun harus berhati-hati yang tadi ya. Betul. Dan seperti biasa saya tuh akan tantang gitu di akhir ini tuh dengan sebuah ultimate question. Jadi ultimate question ini tuh kalian sendiri yang jawab nanti di kolom komentar. Kalian berdua nggak usah jawab, cuma kasih pertanyaan aja, tujuannya biar kalian tuh mikir lagi gitu, stay curious. Mungkin dari kayak Sinta dulu deh, kan nanggung soalnya tadi. Satu hal yang dari dulu pernah sampai gue gila gitu mikirnya. Iya. Kenapa sumur itu disebut sumur? Oke. Pas semua disebut sumur. Iya. Oke. Kenapa sumur? Oke. Saya kira Kenapa orang malas selalu dimarahin? wah, Dia nggak ngapa-ngapain. itu. Nggak ngapa-ngapain dimarahin ya? Dia nggak ngapa-ngapain, Iya. dimarahin. Oke, mantap. Dan mungkin kedepannya terakhir tadi ultimate questionnya yang seharusnya itu jadi penutup. Cuma gue pengen tahu dari nextnya mau ngapain. Mungkin dari kayak Sinta lagi, nextnya mau ada apa atau apa yang mau dilakukan? Yang jelas ya mengembangkan diri ya, mengembangkan diri lebih banyak lagi. Siapa tahu nih masih banyak talenta yang perlu diekspor dan belum ditemukan dan bisa dikembangkan. Jadi biar bisa bertumbuh dan berbuah. Mantap. Saya kira Aku juga mau ngembangin bakat aku lagi di bakat lainnya juga, nggak di musik doang. Ya, dan pengen ngebagusin lagi aja di diri aku sendiri. Jadi nggak bergantung sama orang lain. oke, mungkin ya buat teman-teman juga yang pengen kayak kamu ya sempat ikut lomba kemarin itu apa UP Got Talent kan? Kalian juga bisa ikutan ya di UP Got Talent berarti sekarang. Oh berarti ada lagi kan ya, Ya, yang 2023 nanti kalian bisa coba cek sosmednya Yupi atau mungkin ntar ada linknya juga ya. Ya. Ada websitenya Yupiland. Nah mantap nih, hafal nih. Oke, kalau gitu semoga bermanfaat apa yang udah kita obrolin. Dan ya udah, gue Riko sign out, Yasinta, Syakira sign out, dan seperti biasa, terima kasih. Bye. Bye-bye.